Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmia Putri, NIM 20233104 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktek minggu ke-14 mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan yang biasa disebut dengan pajak penghasilan 25 atau PPh 25 ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang, perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Dasar hukum dari pajak penghasilan ini ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sejak saat itu, terjadi perubahan berturut-turut, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di Indonesia, pajak penghasilan ini awalnya diberlakukan bagi perusahaan perkebunan yang didirikan secara luas di Indonesia. Pajak ini disebut pajak perusahaan atau PP. Pajak perusahaan ini ialah pajak yang dikenakan atas laba perusahaan dan diterapkan pada tahun 1925. Setelah pemungutan pajak ini hanya pada perusahaan yang didirikan di Indonesia, maka secara bertahap akan diberlakukan pajak yang dikenakan oleh perorangan atau karyawan yang dikerjakan di perusahaan tersebut. Misalnya, apa yang disebut Peraturan Pajak Pendapatan diundangkan pada tahun 1932. Peraturan pajak penghasilan berlaku untuk orang Indonesia dan mereka yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki penghasilan di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1935, Peraturan Pajak Penggajian diumumkan yang mengharuskan majikan untuk memotong gaji atau gaji karyawan untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterimanya. Lantas, bagaimana pajak penghasilan saat ini dikenakan? Siapakah subjek dan yang bukan subjek pajak? Apa saja tujuan dari penghasilan? Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, subjek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak ialah sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak pribadi ialah orang yang berdomisili di Indonesia, orang yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari atau dalam waktu 12 bulan, atau orang yang berdomisili di Indonesia pada tahun pajak yang dimaksud tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi, seperti warisan orang yang telah meninggal dunia tetapi tidak terbagi, tetapi ia telah memiliki penghasilan dan dikenakan pajak. Yang ketiga, objek pajak badan, yaitu badan yang mendirikan atau mendaftarkan perusahaannya di Indonesia, kecuali instansi pemerintah tertentu yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dasar komposisi ialah ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, pendapatan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuan diperiksa oleh Badan Pengawas Fungsi Negara. Yang kelima, bentuk usaha tetap atau BUT ialah bentuk usaha yang digunakan oleh perseorangan yang tidak tinggal di Indonesia atau sudah tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, atau badan usaha yang belum didirikan dan berdomisili di Indonesia yang melakukan aktivitas di Indonesia. Yang kedua, bukan subjek pajak. Kemudian, setelah mengetahui siapa subjek pajak penghasilan, kita juga perlu mengetahui siapa yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berikut ialah yang bukan subjek pajak penghasilan. Yang pertama, kantor atau badan perwakilan asing. Yang kedua, perwakilan diplomatik asing dan pejabat konsulat atau pejabat lainnya, serta yang
bantukan untuk bekerja dan tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan hanya warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional dibentuk dengan keputusan Menteri Keuangan, namun dengan syarat Indonesia harus bergabung dengan organisasi tersebut dan tidak boleh melakukan kegiatan komersial di Indonesia, misalnya WOT, FAO, dan UNICEF. Yang keempat, pejabat yang memiliki organisasi internasional yang ditentukan dalam keputusan Menteri Keuangan dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, objek pajak penghasilan. Lantas, apa sebenarnya objek pajak PPh 25 itu? Objek pajak PPh 25 ini ialah setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Objek pajak bisa datang dari mana saja, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak PPh 25 dihitung dalam waktu 1 tahun, sehingga jika pada tahun tersebut wajib pajak mengalami kerugian, kecuali kerugian terjadi di luar negeri, penghasilan lain akan digunakan sebagai kompensasi pajak. Namun, jika ada pendapatan bebas pajak atau tarif pajak tersendiri, jika ada kerugian tidak dapat dikompensasikan dengan pendapatan lain dengan tarif pajak umum. Lalu, setelah memahami subjek pajak, bukan subjek pajak, dan objek pajak PPh 25, bagaimana cara menghitung PPh 25 yang harus seseorang? Simak berikut penjelasannya. Langkah-langkah menghitung PPh 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang harus diambil ialah menghitung total pendapatan bulanan wajib pajak. Langkah yang kedua, menemukan penghasilan bersih atau neto wajib pajak selama 1 bulan. Yang ketiga, kemudian langkah ketiga ialah menghitung penghasilan bersih atau neto selama 1 tahun. Dan langkah yang keempat ialah menghitung penghasilan kena pajak. Langkah yang terakhir ialah menghitung PPh 25 yang harus dibayarkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.